Baik, kita mulai lecture kita hari ini, kuliah kita ini. Kita akan bahas sebentar tentang aplikasi integral untuk menyelesaikan persamaan diferensial ordo 1 yang sederhana. Udah nampak ini share screen Bapak? Bisa? Bisa lihat? Ya, ya. Oke, bagus. Nah, Bapak akan terangkan ini sekilas ya. Ini cepat saja. Aplikasi integral pada persamaan diferensial, tapi persamaan diferensial biasa ordo 1 yang agak terbatas sebenarnya. Karena ada lagi ordo 1 yang memang tidak bisa diselesaikan dengan pengintegralan langsung ya. Contoh misalnya persamaan diferensial itu apa? Yaitu suatu persamaan yang di dalamnya terkandung turunan dx atau dp/dt, ada variabel bebas, ada variabel tak bebas. Seperti dua contoh ini, dp/dt sama dengan k kali p. K itu konstanta proporsionalitas, P itu misalnya kalau pada pertumbuhan populasi suatu bakteri atau suatu koloni ya. Ya, kemudian di dalam teknik ada namanya hukum Torricelli. Hukum Torricelli itu terkait dengan wadah atau kontainer katakanlah berbentuk silinder yang di dalamnya ada air, lalu di bawah itu, di bagian bawah, bagian lantai daripada kontainer itu ada lubang seluas A katakanlah. Ini ya kan ada kontainer misalnya isi air. Nah, ini kemudian di sini air punya di sini air punya volume, punya ketinggian Y katakanlah gitu. Di bawah sini ada lubang kecil, luasannya A, dan kalau dibuka maka air keluar, betul? Ketika T0 dibuka, air akan keluar. Nah, keluar air ketika T0 itu akan mengakibatkan perubahan volume. Maka terjadi persamaan diferensial apa? Laju perubahan volume terhadap air terhadap waktu. Bisa juga kita analisis perubahan ketinggian permukaan air sampai air tidak tersisa lagi, keluar semua dari lubang bawah ini. Nah, itu persamaan diferensial Torricelli memodelkan dalam bentuk dy dt sama dengan minus k kali akar y. Jadi artinya laju perubahan ketinggian permukaan air dalam suatu wadah seperti ini, yang di bawahnya ada sumbat atau lubang yang dibuka, ketika mulai dibuka pada waktu T0, itu perubahan ketinggian permukaan air sama dengan negatif, proporsinya dengan negatif dari akar dari ketinggiannya. Nah, seperti itu. Nah, kita mau mengetahui dari sini dengan menyelesaikan persamaan diferensial ini, kapan kira-kira airnya akan habis? Berapa detik atau berapa menit kemudian air itu akan habis sama sekali? Dengan catatan kita mengetahui laju perubahan ketinggian ini terhadap waktu. Dan ini bisa dilakukan ya dengan menghitung dengan stopwatch ya datanya. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini. Ini persamaan diferensial kan? Nah, contoh persamaan diferensial yang simple adalah suatu persamaan diferensial yang seperti ini bentuknya. D dx sama dengan fxy dan adanya nilai awal. Ini disebut nilai awal dalam persamaan diferensial. Nilai awal itu ketika x sama dengan A, nilai y sama dengan B. Nah, kalau persamaan diferensial itu tanpa nilai awal, seperti inilah, kita tahulah d dx misalnya sama dengan 2x. Kira-kira y-nya berapa? Fungsi apa yang turunannya 2x? Pasti fungsi itu apa? X kuadrat ditambah konstanta C. Kan begitu? Nah, ini persamaan diferensial sederhana. Ini adalah solusi umum. Solusi umum PD ini. Kenapa umum? Karena adanya konstanta C yang nilainya belum kita ketahui. Jadi akan ada banyak-banyak solusi di sini, bisa Y sama dengan X kuadrat kurang 5 kalau C-nya diganti 5. Y sama dengan X kuadrat tambah 20. Dan sembarang angka lah ya gitu ya. Nah, kalau persamaan diferensial seperti ini yang sederhana tadi, dy dx sama dengan 2x,
lalu diberi nilai awal Y0 sama dengan 8, nah ini artinya kita bisa menyelesaikan persamaan diferensial ini menjadi X kuadrat tambah C, dan C kita bisa peroleh kan dengan cara apa? Memasukkan X-nya sama dengan 0 dan Y-nya diganti 8. Jadi 8 sama dengan 0 kuadrat tambah C, jadi C-nya 8. Jadi persamaan diferensial ini akan menjadi Y sama dengan X kuadrat tambah 8. Ini namanya penyelesaian khusus. Jelas? Penyelesaian khusus disebabkan karena adanya nilai awal yang ada pada persamaan diferensial itu. Nah, kalau persamaan diferensial kita sederhana, dalam artian misalnya kita punya persamaan diferensial dx sama dengan fx, ya nih Bang ya. Ini untuk menyelesaikannya kalian cukup gabungkan y dengan dy, x dengan dx. Dan ini dengan mengubah kecil saja, atau kalian bisa integralkan terhadap apa? Terhadap x, ini akan menjadi integral d dx nih sama dengan integral fx dx. Integral dy dx ini akan menjadi y ya, ini integralnya entah berapa, tapi nanti ada tambahan konstanta c. Nah, seperti itu. Kemudian kalau persamaan diferensial kita bentuknya dy dx sama dengan seperti ini. Nih ya, Bang. Kalian bisa atur ulang, kumpulkan, ini kanannya nggak fungsi X, tapi fungsi Y. Kalian boleh atur sehingga DY dibagi apa? Sama dengan apa? Nah, pindah ruas. Integralkan. Ya, diintegralkan, integral DY, GY, sama dengan integral DX. Nah, solusi dari ini disebut penyelesaian umum. Ya, oke, kita coba tengok sekarang, Bang. Persamaan diferensial seperti ini. Bagaimana kita menyelesaikannya. Kita coba sedikit. Ini. Nah, kita punya persamaan diferensial seperti ini. Bapak potong dari sini aja. Nih, lihat sampel. Nah, ini persamaan diferensial tanpa nilai awal. Ya, ini adalah apa? PD ordo 1 tanpa nilai awal ya Bang ya. Jelas. Ini kita lihat bagaimana menyelesaikannya, mencari fungsi asalnya. Bagaimana Bang? Sederhana digabungkan. Perhatikan nih. Ini sini kok ya bisa. Kita gabungkan nih dy dx sama dengan apa? Nah, kumpulkan y dengan y dan x dengan x. Apa? Kumpulkan y dengan dy dan apa? X dengan dx. Ini menjadi bagaimana? Kalau kita mau kumpulkan, coba lihat, ini dy biarkan di kiri, dan ini kita mau y ini mau kita hilangkan dari ruas kanan supaya dia ke kiri, bagaimana? Caranya apa? Supaya y hilang, kalikan apa? Per y. Kita kali dengan 1 per y. Sebentar. Halo, ya? Halo? Ya. Oke, sebentar. Oh. Coba itu bagaimana menggabungkan y dengan dy dan x dengan dx ya? Bisa? Mana? Halo? Bagaimana kira-kira? Dikali silangkan ya, coba. Ya, kali silangkan saja. Oke, dah. Ya. Kita
kita kalikan silang. Ya, kita kali silang. Tapi mungkin sebelum kita kali silang, bisa saja kita kalikan seper Y. Ini akan hilang. Kemudian DX di sini yang akan mau hilangkan, mau digabungkan dengan X di sini, maka kita kalikan seper DX. Jadi ini pengalinya adalah 1 per Y dikali seper DX. Ya, jadi ini seper Y dikali seper, bukan seper DX ya. Seper Y dikali apa? DX. Seper Y kali DX. Nah, ya. Jadinya apa ini? Ini akan menjadi seperti ini. Ini dy dx. Ini tetap luas kanan dikali gini. Ya. Nih, kita akan mencoret mana? Nih. Kalian akan mencoret ini dan ini, betul? Maka dia akan berubah menjadi 1 per y dy sama dengan apa? Nah, ini sudah terpisah. Lalu apa? Integralkan kedua ruas. Jadi, nih, integral seper x dx. Coba integral seper y apa? Ln kan? Kasih mutlak, Bang. Kalau logaritma, kasih mutlak. Supaya ini tetap dianggap positif. Integral seper x apa? Ln x ditambah C. Paham memang ya? Nah, C itu karena konstanta. Suatu konstanta kalau kita ambil ln-nya, boleh juga Bapak tulis ln C di sini. Boleh jadi ln x ditambah ln C. Boleh begitu. Jadi ini akan jadi ln Y. Karena logaritma, ingat ada kalau ln A ditambah ln B jadi apa? A kali B itu ya. Jadi ini ln apa? Kalikan saja. Ln X kali Y. Jadi ini ln X dikali C. Jadi otomatis ini habis ya. Nih, jadi Y sama dengan apa? CX. Ini solusi umum ya. CX ya, C kali X, bukan C tambah X. Nah, seperti itu. Kita tengok lagi contoh lain. Bagaimana persamaan diferensial seperti ini dengan adanya nilai awal. Perhatikan ini sekarang. Kita punya ini sekarang. Nih. Intinya di dalam persamaan diferensial yang bisa kita integralkan, ketika Y dan X belum terkumpul, masih sendiri-sendiri gitu ya, belum masih terpecah-pecah nilainya, maka yang kalian lakukan ngapain? Yang kalian lakukan adalah mengumpulkan Y dengan Y, X dengan DX. Dipisah. Seperti apa? Kita pisah dia. Nah ini. Kita lanjut pada contoh berikutnya. Coba kita lihat contoh ini. Nah ini bagaimana? Kira-kira ini. Ini persamaan diferensial dengan apa? Dengan adanya nilai awal ya. Ini adalah persamaan diferensial yang mengandung nilai awal. Kita lihat persamaan diferensial kita. Soal kita apa ini? Soal kita Y dikali EX. DX tambah Y kuadrat kurang 1 DY sama dengan 0. Ini nanti mid saya keluarkan ada yang begini ya. Ini kita atur ulang. Rearrange, istilahnya susun ulang. Apa? Rearrange. Susun ulang persamaan diferensial ini. Bagaimana kita menyusunnya? Kita pindah ruas ya dulu ya. Kita boleh nggak tulis, boleh nggak Bapak tulis jadi gini? Y kuadrat kurang 1 dy sama dengan minus Y kali EX dx. Bisa Bang? Bisa Kak? Oke. Kita mau kumpulkan apa dengan apa? Mari kita kumpulkan gini Bang. Ini kan sudah ada Y dengan dy udah gabung. Di kanan ada nggak Y lagi yang bergabung dengan dx dan x? Ada kan nih?
Ya kan? Ini apa? Hilangkan. Berarti supaya hilang kali berapa? Dikalikan 1/Y. Minusnya nggak usah. Berarti kedua ruas akan abang kakak kalikan dengan 1/Y. Jadi ini apa? Ruas kiri 1/Y dikali ini. Nah, ini jadi 1/Y dikali minus Y dikali E pangkat X dx. Kita coret ya. Habis ya. Nah, kita akan punya persamaan differensialnya jadi ini kali ini jadi apa? Y dikurang 1/Y dy sama dengan apa bang? Minus E X dx. Pertanyaannya, apakah Y dan X sudah terpisah? Di sini. Y dan X-nya sudah terpisah belum? Sudah kan? Ya, kalau sudah terpisah, diapain? Y dan X sudah terpisah. Supaya hilang simbol turunan, apa kan? Integralkan. Nah, ini aplikasi integral itu. Kita integralkan kedua ruas, jadi integral apa? Y dikurang 1/Y dy sama dengan integral minus EX dx. Ini integralnya berapa? Setengah Y kuadrat. Integral 1/Y apa? Ln ya Bang ya, kasih mutlak. Sama dengan integral EX tetap. Tambah, jangan lupa tambah apa? Nah, Bapak boleh nggak tulis ini C1? Boleh lah, nggak apa-apa. Tambah C1. Lalu, Bapak nggak suka ini, Bang, ada angka setengah di depan Y kuadrat. Kali berapa? Biar hilang ya, biar rapi. Kali 2 ya. Oke, ini kali 2 jadi Y kuadrat dikurang 2 ln Y sama dengan ini min 2 X tambah. Kalau 2C1 boleh nggak Bapak terus jadi C2? Boleh aja ya. C ya. 2C1 itu C2 ini aja. Nah ini 2 ini karena ln itu adalah logaritma. Boleh nggak Bapak naikkan ke sini jadi pangkat 2? Boleh kan? Ingat ln itu log ya. Nah, sama dengan apa? Ditambah daripada C2 itu Bapak ganti aja dengan C. C aja Bang. Nggak ada masalah. Sepanjang mereka masih konstan semua konstannya itu. Ini sudah, ini masih persamaan diferensial atau sudah tidak persamaan diferensial yang terakhir? Apakah yang terakhir persamaan diferensial atau tidak lagi? Hmm? Pertanyaan Bapak itu. Persamaan terakhir ini masih persamaan diferensial atau bukan lagi? Atau sudah tidak persamaan diferensial? Halo? Ini bukan lagi persamaan diferensial. Inilah yang dinamakan dengan apa? Tapi solusinya namanya apa? Solusi umum. Kenapa dibilang solusi umum? Karena ada konstanta C yang nilainya belum kita ketahui. Jelas? Sesuatu solusi yang ada C-nya yang nggak tahu dinamakan solusi umum. Nah, sekarang apakah soal kita ada nilai awal tidak tadi? Nih, ada nggak nilai awal? Katanya ini, condition, ini nilai awal. Ini disebut apa? Nilai awal. Jelas? Nah, nilai awalnya bilang apa? Y0, kita tulis masukkan, enggak, masukkan nilai awal Y0 sama dengan 1. Ini artinya apa sih? Apa artinya Y0 sama dengan 1? Ketika X sama dengan 0, Y-nya berapa? 1. Saat X 0, Y-nya 1. Jadi, ini abang masukkan. Y-nya ini kalian masukkan menjadi, ganti jadi 1 dong. Dikurang ln 1 kuadrat sama dengan min 2 kali E pangkat 0 tambah C. 1, ln 1 berapa yuk? 0 ya. Betul? Nih,
Pangkat 0 kan 1. Jadi penyelesaian ini C-nya dapat berapa? C-nya 3. Jadi dari sini, dari penyelesaian umum, dari solusi umum, akan berubah menjadi solusi apa? Khusus ya, ya Bang ya. Dari solusi umum ini dari solusi umum, ini ganti C dengan berapa? Dengan 3. Jadi kita peroleh solusinya jadi apa? Y kuadrat dikurang ln Y kuadrat sama dengan min 2EX tambah berapa? 3. Yang terakhir, ini namanya apa? Solusi apa? Solusi apa? Dah, itulah dia. Paham sampai sini? Bisa dipahami ya, kira-kira? Alhamdulillah, bagus. Oke, kita lanjut. Nah, coba kalian deh satu lagi. Mungkin yang lain-lainnya more or less, lebih kurang akan bekerja seperti itu, ya. Bagaimana kalau yang nomor ini? Bagaimana kalau bentuk-bentuk yang lain? Nah, silakan dicoba. Tadi Bapak mau tunjukkan. Nah, coba coba Bang, ini satu ini. Walaupun sudah ada jawabannya, silakan kalian coba dulu. Bisa kalian coba? Sesudah ini kita akan tunjukkan bagaimana dengan menjawab, mencari solusi dengan menggunakan Wolfram Alpha ya. Solusinya dengan Wolfram Alpha. Coba bisa nggak kalian selesaikan ini, tulis di kertas dan kirim ke grup WhatsApp kita. Nanti Bapak tampilkan. Bisa? Bapak tunggu ya. Ini harus dipisah nih, Y dengan DY apa? X dengan DX. Adakah nilai awal di sini, Bang? Ada nggak? Ya, silakan ya. Bapak tunggu ya. Bapak tunggu 3 menit deh. Silakan. Oke, silakan. Bapak tunggu 3 menit. Ya, ini Bang, ini pengingat Bapak aja nih. Ini karena Bapak rekam. Tulis di kertas, terus kalian kirim aja ke apa? Kalian kirim aja ke WA grup kita, ya.
Udah dapat, Bang? Bisa? Ya, foto kan ya, Bapak perlu tengok hasilnya. Udah pada absen kan di e-learning? Bisa ya? Kita ujian kapan? Mid-nya. Minggu depan masih kuliah, minggu depan lagi ya. Ujiannya semua ya, sampai dari mulai pertama sampai rektor nantilah ya. Nanti Bapak bikin Google Classroom, Bang. Hanya untuk menjaga-jaga andainya upload kalian di e-learning tidak berhasil untuk jawaban mid-nya. Jelas ya? Jadi dua tempat kalian upload di dua tempat nanti. Di e-learning dengan di Google Classroom pada waktu yang sama. Oke, boleh kirim biar ditengok. Udah 26 ya. Bisa sekali lagi tolong on kameranya biar Bapak ambil. Tadi masih 218, Bapak mau ambil rekaman screenshot, boleh? Sambil menunggu jawaban ya. Oke, bisa on sebentar, sebentar aja. Ya, hidup loh. Tolong Bang Andika, Bang Togu. Oke, Kak Agnes tolong bisa on cam. Ya udah. Oke. Sekarang ada yang kirim belum? Oh, pantas. Bapak di rumah kan pakai MNC nih, Bang. Ya kan? Eh, ada dari kalian yang juga pakai MNC di rumah? Saya sudah 2 3 hari ya. Kalau yang lain nggak ya? Oh, Bang apa Bang Aloy masih pakai MNC juga? Udah berapa hari ya? Udah 2 hari nih Bapak ngajar. Ini entah pakai apa Bapak ini? Ini pakai internet MNC nih. Kemarin nggak bisa, mesti pakai hotspot dari handphone. Ini kalau begini terus Bapak ganti. Oh, udah lama Bapak pakai ini. Satu Medan katanya ya. Oh, kayaknya semuanya lambat ya. Mau zoom berat banget gitu loh. Sudah, ada yang udah bisa kirim, tolong loh. Hmm? Mana? Ada? Belum ada ini. Oh, ada satu nih. Ini cuma Bang Ilham nih, yang lain yang mana ini? Hah? Yang lain mana dong? Jawabannya apa yang lain? Bang Ilham udah masukkan C-nya belum? Udah masukkan nilai awal belum? Kayaknya belum ya. Masukin lah supaya dapat C-nya. Ini baru setengah jalan nih, Bang. Nah, Bang Ilham punya jalannya belum tuntas. Coba dituntaskan. Ini Bapak tampilkan ya. Yang lainnya mana? Coba tolong. Ayo. Sudah? Oke, baiklah. Bapak buat lagi nih. Kita tengok lagi. Siapa tahu dia udah masuk. Oh, ini dari Agnes ya. Kak Agnes ya. Nih, apa nih? Kak Agnes, jawaban C-nya berapa? Satu ya, Kak ya?
Ya Kak Agnes? Iya, boleh. Kita tengok ya. Bang Ilham berapa C-nya? Hmm? Sudah dapat belum? Satu. Ah, oke. Tengok punya Bapak. Gini ya. Nih, ah Bapak Bapak rekam lagi, Bapak comeback lagi ke layar berbagi kita. Ini, Pak ini lagi ya, sebentar. Ini, oke. Nih, ini soal kita tadi. Ini jawaban teman kalian. Sekarang tengok ini ya semua. Ini jawaban Kak Agnes. Ini Bang Ilham. Kita lihat. DY DX sama dengan ini. Bang Ilham rapikan ini pindah ke sini ya Bang ya. Boleh. Nih, oke. Setuju. Oke, boleh. Dengan penggeseran. Nih benar. Terus Bang Ilham diintegralkannya. Ya. Jadi integral E pangkat E tetap. Ini tetap. Tambah C. Boleh. Berarti kalau begitu. Nih. Kalian paham nggak kalau dari E pangkat Y yang lainnya sama dengan X pangkat 3 tambah C ini udah benar ya? Ini supaya Y-nya turun kita ambil lah. Kita apakan dia, Bang? Ambil apa? Ambil len ya. Dua-dua ruas diambil len. Di len kan maksud Bapak. Len E, Y sama dengan len apa? X pangkat 3 tambah C. Ya. Atau tambah, ya beginilah aja Pak. Gini. Nah, ini kan Y turun ke sini karena logaritma. Y kali len E sama dengan len apa? X pangkat 3 tambah C ya. Oke. Len E kan 1. Jadi Y sama dengan len X pangkat 3 tambah C. Oke, sampai sini. Oke, benar. Kita tengok punya Kak Agnes. Ini juga. Ini sama. Ini sama ya, tengok. Kemudian ini betul. Nih. Oh. Agnes ambil ini ya. Ambil sini ya. Ini Kak Agnes dia langsung ambil kalau kan Y0 sama dengan 1 ya. Ketika X0 Y-nya 1 ya. Kak Agnes, tengok punya tengok Bapak. Ya, Agnes. Ini artinya apa? X-nya kan 0 kan? Ini kan YX. Sebenarnya ini YX. X-nya 0, Y-nya berapa? Ini berapa? Nah, itu ya. Oke ya. Terbalik Kak Agnes. Jadi 0-nya di sini, ngerti? Satunya di sini. Nah, gitu loh. Jadi kalau gitu udah benar. Nah, ini tadi punya Bang Ilham belum masuk ya. Ini Bapak lanjutkan aja. Jadi kita masukkan apa? X 0 Y 1. Jadi kalau gitu katakanlah len apa ini? 0 pangkat 3 tambah C sebenarnya berapa? 1. Coba perhatikan. Len C sama dengan 1. Bapak daripada payah-payah, daripada merepot-repotkan diri, 1 itu len berapa sih? Ayo. 1 itu kalau kita mengambil len apa? Len E. Ngerti? Berarti C-nya berapa? C-nya sama dengan E, Bang Ilham. Nah, atau bisa cara lain daripada begitu, begini. Ikuti aturan gini. Atau kalian tahu kalau yang namanya gini ya, len C sama dengan 1. Bapak mau tulis ulang bahwa len itu log nggak? Log ya. Log yang basisnya E, gitu ya, sama dengan 1. Nah, untuk mengubah ini menjadi bentuk pangkat, kalian dari sini, dari basis ini, kalian hubungkan dengan hasil. E diapakan? Tulis nih, lihat nih. E pangkat berapa? Bacaan Bapak tuh. E pangkat berapa? 1. Lalu ini sama dengan, paham nggak? Sama dengan C. Berarti C-nya berapa? Paham ya? Nah, berarti kalau begitu C-nya 1 dong. Kalau C-nya 1,
Jadi Y sama dengan ln X pangkat 3 tambah C berubah menjadi apa? Tambah apa? E. Ini dia jawaban atau solusi dari persamaan diferensial kita. Bisa dipahami sampai sini? Ya, begitu. Jadi kadang-kadang kekeliruan-kekeliruan kecil kita begini, kalian ingat ya, kalau ada log, ini ya, logaritma, nih, kalian catat baik-baik. Hubungan log, kalau ada soal log, di sini kan X. Ini kalau buku nasional kita di sini kan basisnya, betul? Sama, Bapak. Di buku internasional banyak di bawah. Y sama dengan, katakanlah, M. Ini cara mengubah menjadi bentuk pangkat begini, Bang. Basis kita arahkan sini, kita tulis apa? Pangkat. Lalu kita bilang apa? Sama dengan. Jadi ini berubah menjadi apa? X pangkat M sama dengan apa? Y, gitu ya. Catat ini. Ini sering muncul, kadang-kadang kita lupa. Mungkin kalau begini, kalau Bapak punya log X, ini berapa diisi di sini coba? Berapa di sini diisi? Nggak usah X ya, boleh juga. Nih, Bapak buat di sini 5. Kira-kira di sini, nah ini 32 lah di sini. Kira-kira X-nya berapa? Coba kalian putar seperti tadi. Ini menjadi berapa pangkat berapa? Tolong bacakan. Iya, apa jadinya? X pangkat 5 sama dengan 32. Berarti X-nya 2 pangkat 5. Berarti X-nya sama dengan 2. Nah, seperti itu aja ya. Kayak begitu kalau berurusan dengan pangkat. Sekarang satu lagi. Ini berikutnya lain. Nah, sekarang kita lanjut. Kadang-kadang persamaan diferensial muncul dalam bentuk kontekstual problem. Ya. Di sini kata-kata rate of change atau apa namanya? Rate of change itu diartikan sebagai laju perubahan. Jelas? Rate of change. Ini Bang. Ada sini kata-kata rate. Pak ya ini kan. Sini muncul kata-kata apa? The rate of increase of population P at time T. Jadi ini artinya apa sih kata-kata rate? Setiap kata-kata rate dalam kalkulus artinya apa? D kayak DY per DX turunan. Ngerti? Tetapi variabel kita di sini Y atau bukan, Bang? Bukan Y kan? Bukan juga X. Jadi ini D apa, Bang? DP per DT. Jelas ya? Ya, karena ini populasi terhadap waktu. Dinyatakan dengan rumus seperti ini. Oke, jadi ini kalian tinggal beresin, selesaikan. Coba kita tengok kalimatnya. Soalnya bilang DP per DT sama dengan K kali P. Bapak hapus saja nih. Terapikan. Kita mau cari ya. Ada nggak initial information-nya? Ada nggak di soal katakan initial information-nya atau nilai awal? Hmm? Coba baca soalnya. Ada informasi awal? Coba tengok nih. Given that pada waktu T berapa? Ketika T-nya 0, apa ya? P-nya berapa? Lalu ketika T-nya berapa lagi? P-nya, ini Bang. Iya kan, Kak Agnes? 56 kan? Nah, kita masuk, tapi kita belum boleh masukin nih Bang. Kapan nilai awal kita masukin? Kalau persamaan diferensial itu sudah kita selesaikan, betul? Nggak boleh masuk sekarang. Ini selesaikan dulu dong. Nah, ini kayak tadi, ini kesinikan saja dikalikan, lalu P-nya pindah ke sini, betul? Ini kalau kita atur jadi apa? DP per P sama dengan K kali apa? DT. K-nya apa? K adalah konstan.
konstanta, proporsional. Oke, berarti ini apakah yang terakhir ini persama differential nggak Bang masih? Yang merah terakhir sama Bapak itu masih persama differential nggak? Masih kan? Udah terpisah nggak P dengan T-nya? Sudah kan? Apa kan? Integral kan? Ayo integralkan. Integral dP per P sama dengan integral K dt. Integralnya, ingat nggak kalau integral dx per x itu kan sama dengan seper x dx dan jawabannya apa? Ln kan? Kalau seper kan ln, maka integral dp per p jadinya apa bang? Ln p. Integral k dt jadi apa? K kali dt. Enggak lah, k itu konstan aja. Integral dt berapa? Integral dx berapa? Ayo, x kan? Ini kan 1. Ini boleh nggak Bapak terus jadi K kali integral dt? Boleh nggak? Boleh kan? Berarti intinya perhatian kita integral dt, Bang. Integral dt berapa? T. Jadi K apa? K kali T. Betul? Tambah apa? C. Tambah C ya. Bapak tulis C1 pun nggak apa-apa. Sekarang ini, boleh nggak kita masukkan nilai awal untuk mendapatkan C1-nya? Kita masukkan ya. Apa nilai awal yang kita katakan tadi? Katanya berapa? Ketika T0, P-nya berapa? 8. Berarti ln 8 sama dengan K kali 0 tambah C. Berarti C-nya berapa? C-nya ln 8. Ya kan? K kali 0, 0. Selanjutnya Bang, apalagi? Berarti persamaan diferensial kita berubah menjadi apa? Jadi PD kita ini menjadi apa? Perhatikan. Ln P sama dengan K kali T tambah C-nya berapa Bang? C-nya ganti dengan ln 8. Ada tidak yang masih perlu Abang cari? Masukkan lagi. Gunakan lagi. Masukkan nilai awal lain. Apa tadi nilai awal lain ya pasangannya? T sama dengan 1 dan P-nya berapa? Di soal. Betul? Ya kan? Ketika T1 P 56. Berarti kalian masukin, kalian gantikan. Berarti ini jadi ln berapa, Bang? P-nya kan 56 ya. Ln 56 sama dengan K dikali berapa? 1 tambah ln 8. Setuju? Gitu kan? Nah, hapus nih ya. Ini catatan Bapak ke kelas kemarin sebelumnya, tapi apa-apa. Nih, nih. Dah, nih. Dah, kita buat gini. Kita rapikan, coba. Berarti K-nya berapa, Bang? Tengok. Iya, K sama dengan ln 56 dikurang ln 8. Boleh nggak kakak? Kalau ln kan ingat nggak sifat log? Kalau ingat log A kurang log B jadinya apa penggabungannya? Kan? Iya, log A kurang log B jadinya log A per B ya. Bukan log A dibagi log B, ngerti? Ini salah. Berarti ini jadi K sebenarnya log berapa? Ln berapa? 56 per 8. Berarti K-nya berapa? Ln 7. Jadi penyelesaian umumnya jadi penyelesaian khusus nih Kak. Jadi solusi khususnya jadi berapa? Ln P sama dengan apa? K-nya tadi tengok nih. Boleh Bapak tulis T kali K, K kali T, T kali ln 7 boleh nggak? Karena K ini Bapak ganti dengan K di sini Bapak ganti dengan ln 7. Sudah dapat kan? Betul? Ditambah tambah berapa? Ln 8. Bisa dipahami?
Bisa Bang? Nah, terakhir. Kemudian lanjut lagi berikutnya seperti ini. Ini contoh berikutnya silakan kalian baca saja. Ada lagi problem yang sifatnya kontekstual, Bang. Apa sih maksudnya problem yang sifatnya kontekstual? Kadang-kadang soal persahabatan universal itu dinyatakan dalam bentuk kalimat. Mari kita bacain. Kalimatnya seperti ini. Dia bilang kayak begini. Katanya begini. Coba baca. The time rate of change of population. Tadi Bapak bilang kata-kata rate of change jadinya apa? Setiap rate of change diartikan sebagai apa, Pak? Turunan. Artinya apa? Turunan. Nah, tetapi berarti ini the rate of change of P. Jadi apa, Bang? dP per dt. Karena waktu ya. Kata-kata proporsional ini ada tulis konstanta proporsional. Sama dengan K dikali apa? Tengok. K dikali the square root of P. Apa artinya square root of P? Akar dari P. Jadi K kali akar P. Jadi persamaan diferensial di dalam soal kontekstual dengan menggunakan kalimat ini, kalian terjemahkan jadi seperti ini. Ngerti nggak? Halo? Ngerti ya? Nah, soal berikutnya Bapak ambil. Kayaknya untuk menjelaskan tentang materi apa tuh? Materi apa ya namanya? Kurva ruang. Kayaknya belum bisa nih habis ini. Bapak buat videonya aja nanti Bapak kasih kalian aja ya. Oke, ya. Dari video aja kalian baca ya. Ini udah asar sih. Sedikit lagi lah. Nih, penutup. Coba kalian baca. The slope of the graph. Apa arti slope? Slope itu gradien. Apa? Gradien kurva. Kurva GX. Gradien itu artinya apa? M kan? Dalam turunan gradien itu bisa nggak diartikan sebagai turunan itu ddx? Betul? Gradien itu dx. Jadi, tetapi kita tidak pakai ddx karena kurva kita bukan kurva y, tapi kurva apa? Kurva g. Berarti ini d apa, Bang? dg per apa? dt atau dx? Ya, mana ada di sini kan nggak ada huruf t, nggak ada waktu kok sini. Ya gitu aja. Ini kan titik x dan y. Jelas, Pak? Paham? Jadi ini sama dengan apa? Coba. Is the sum of x and y. Jadi apa? Sama dengan apa? X tambah y. Nah, perlu nggak, Kak? Perlu nggak Bapak masukkan K di sini? Bapak kasih kayak sebelumnya K dikali X tambah Y. Perlu nggak? Seperti contoh sebelumnya. Nih, perlu nggak? Menurut Abang, perlu nggak Bapak kasih K di sini? K kali X tambah Y. Atau tak usah K. Ini aja. Coba nah. Apa ada perlu ada K? Gimana Bang? Hmm? Siapa bisa jawab? Ayo. Who can answer? Perlu tidak dikasih cut karena soal sebelumnya kan ada Bapak bilang ini nih. The time bla 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 is proportional to the square root. Berarti akar P Bapak kalikan K. Ini perlu nggak Bapak kasihkan sini? Apa jawabannya? Atau tidak? Jawabannya tidak perlu. Paham? Kenapa tidak perlu? Karena tidak ada kata-kata proporsional tuh. Paham? Di sini apa? Tak perlu apa? Dikali apa? K. Karena apa? Tak ada kata-kata kata-kata apa? Proporsional tuh, ya. Proporsional tuh artinya sebanding dengan, ngerti? Jadi ini kecuali dia bilang
The slope of the graph at point ini is proportional to the sum. Kalau dibilang proporsional tuh, paham? The sum berarti Bapak kasih K. Sebanding. Proporsional, konstanta sebanding. Tapi karena tidak ada, maka jangan dikasih K. Ngerti Bang? Paham nggak? Nah itu dia. Coba sekali lagi, nomor 17. Ini dia. Ini penutup mungkin dua soal lagi sebelum sholat Bapak ini udah ajan dari tadi ini. Ya ini, coba kita tolong Abang bantu Bapak bacakan Bang. Eh, hari ini udah Bapak harap ini udah kalian bisa pahami dengan baik. Tadi sini aja. Nih. Nah ini coba kita baca nih. Katanya apa? The time rate of change. Nah, kata-kata rate of change berarti laju perubahan. Berarti apa? Di sini konsepnya apa? Konsep DYDX. Tetapi apakah di sini DDX atau D apa per D apa sini? Tengok soalnya. Itu D apa per D apa kalian buat? Ya, kecepatan terhadap waktu sama dengan apa, Bang? Proporsional tuh the square, berarti V kuadrat kan? Perlu kali kah? Ya, karena ada kata-kata proporsional itu K. Jelas ya? Nah, itu dia. Konstanta proporsional dalam soal-soal hitungan-hitungan begitulah dia. Nah, coba kita lihat yang terakhir. Kayaknya ini jadi the last contextual problem yang Bapak sampaikan. Walaupun ini udah Bapak jelaskan kemarin ada jawabannya, tapi Bapak mau tetap menuliskan lift langsung pada kalian di sini. Nih, ayo Bang. Last meters. Jadinya apakah? D apakah? Ayo. dp per dt sama dengan K kali mm, ya itu ya. Karena di difference itu maksudnya selisih ya. Jadi kurang. Selisih itu artinya apa? Minus. Jelas? Paham ya? Oke, bagus. Berarti kalau gitu lecture kita singkat sebentar sudah selesai. Oh, one last. Iya, tengok ini. Ini kita masih ada lagi nih. Sayang nggak dihabiskan. Nih, ayo kalimat ini apa jadinya? Ini soal yang persamaan diferensial, tetapi lebih mengarah kepada kontekstual. Maksud Bapak sini. Jadi kalian bisa menerjemahkan dia dalam bentuk bahasa matematik. Nah ini, in a city having fixed population P. Sekarang yang berubah P atau N? Menurut kalian dan kalian ini DN atau DP di sini? DP atau DN yang benar? Hah? Dari soal ini. Ya, DN ya, bukan DP. Karena kan rate of change-nya ini adalah N. Ya kan? Tapi time ya, ini time ya. Kalau time berarti apa? T. Berarti dn per dt sama dengan apa, Kak? Ada nggak kata-kata proporsional sini? Ada kan? Nah, berarti K dikali apa? Nah, ini gosip. Laju perubahan banyaknya orang yang mendengar gosip di kota itu adalah proporsional dengan orang yang belum dengar gosip. Jadi kalau kota itu isinya P-nya 1000, lalu kalau N-nya yang udah mendengar itu 20, berarti yang belum mendengar berapa dong? Hah? Yang belum mendengar. Ini kan yang sudah 980 itu berarti apa? P dikurang, ya kan? Ya, jadi kalian itu apa? P kurang. Nah, betul kan? Ini kan heard. Ini N itu yang sudah heard, mendengar.
Ini P kurang N apa? Ya, haven't heard. Betul? Belum mendengar. Jadi kalau karena kotanya populasinya tetap nggak? Fix itu tetap, penduduknya tetap 1.000. Jadi tidak ada perubahan dalam jumlah penduduk, hanya yang mendengar dan yang tidak mendengar. Namanya gosip itu kan berkembang dia. Jumlah yang mendengar bertambah, 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 bertambah sampai seluruh kota mendengar. Kan itu kan? 1.000 orang itu mendengar. Jadi kalau yang mendengarnya baru 2 orang, nanti berkembang, berkembang, 2, 3, 4, 5, 100, 700, 800 itu. Jadi katanya laju pertumbuhan orang yang sudah mendengar rumor itu, berita itu, sebanding dengan yang apa? Belum mendengar. Berarti K, ini kata-kata laju. Rate of change itu jadi dn per dt sama dengan K kali P kurang N. Kalian harus mensematkan angka K di situ sebagai konstanta kesebandingan karena dia proporsional. Kecuali Bapak buang kata-kata proporsional is the same as. Berarti kita buang ini enggak? Buang ya. Itu key points ya. Jadi cukup hari ini kuliah kita. Bapak pikir hari ini we can do satu sesi lagi tapi tak bisa lagi. Sebab nanti Bapak kasih dalam bentuk apa saja, file video saja ya untuk kurva ruang, tetapi kurva ruang itu menjadi fondamen kita untuk masuk ke kalkulus vektor, Bang. Jadi nanti tolong di kurva ruang itu nanti Bapak kasih soal ya, Bang Ilham ya. Supaya nanti Bapak videokan, buat video kalian tonton, dari video itu nanti Bapak kasih tugas sama kalian. Kalian upload ke e-learning. Jelas ya? Itu aja sih. Oke, hari ini sampai sini dulu semuanya. Tidak ada pertanyaan lagi tidak? Enggak ya? Presentasi sudah jelas, Bang. Untuk hari apa? Hari apa minggu depan kita, Bang? Hmm, Rabu. Jam berapa? Rabu. Ih, Bapak kuliah tuh. Ada. Nggak bisa Rabu jam 1. Atau sekali-sekali malam pun nggak apa-apa lah. Boleh insya Allah. Ish, hari Selasa sungguh loh Bang. Bapak Selasa itu jam 2, Bapak dalam keadaan bergerak, moving. Bapak jam 2 itu terbang dari Lombok ke Jakarta. Nggak mungkin pesawat Bapak balik dari Lombok hari Selasa besok ke Jakarta jam 2. Nah, jadi nggak bisa tuh Bapak. Selasa ya, Selasa nggak bisa juga sih. Berarti hari Rabu aja lah Bang ya. Mungkin kita coba Rabunya jam 3. Bisa ya? Nah, nanti Bang Ilham ingatin lagi di grup sama WA Bapak Rabu jam 3. Kalau Selasa jam 2 itu lagi dalam penerbangan Bapak. Ya, oke, makasih ya. Sampai jumpa lagi. Eh, tapi kalian hari Rabu besok presentasi, bukan Bapak yang nerangkan. Ngerti? Udah bahan vektor itu aja. Ya udah itu aja. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih semuanya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Sampai jumpa ya. Ya, ya. Oke, terima kasih. Selamat sore. Terima kasih. Ya, sama-sama, sama-sama. Ya, silakan kalau mau live ya. Makasih. Oke, Bang. Bapak izin live ya.